Perkenalkan, namanya Ricky. Kini Ricky adalah seorang pria parubaya yang bekerja secara lepas sebagai fotografer dan pengajar desain. Ia adalah seorang pria biseksual, berpenampilan kemayu yang menikah dan memiliki 2 orang anak yang duduk di bangku kuliah. Namun siapa yang sangka bahwa sebelumnya Ricky pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerjanya. Mungkin sebagian orang akan bertanya, apa? Laki-laki dilecehkan? Apa nggak salah tuh? Iya, betul. Ricky yang adalah seorang laki-laki mengalami pelecehan seksual karena tampilannya sebagai seorang pria yang berpenampilan kemayu. Ricky mengalami pelecehan seksual secara fisik dan verbal dari seorang rekan kerjanya. Rekan kerjanya merasa bahwa dia adalah seorang banci dan homo. Oleh karenanya, dipandang pantas untuk diperlakukan demikian sebagai bentuk hukuman. Entah mengapa masyarakat kita bisa begitu tidak terdidik dalam hal seksualitas. Padahal banci atau yang lebih pantas biasa disebut kelompok trans tidak selalu homoseksual. Namun itulah yang terjadi pada Ricky. Karena penampilannya yang kemayu, ia dilecehkan oleh sesama karyawan tempatnya bekerja di salah satu televisi swasta ternama di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua laki-laki itu sama. Laki-laki sendiri heterogen. Tidak semua laki-laki atau tidak semua perempuan berada di posisi yang menguntungkan. Laki-laki dengan ekspresi gender yang feminin seperti Ricky dan bekerja sebagai seorang pegawai mungkin berada di posisi kelompok rentan dalam struktur masyarakat kita. Apa yang terjadi menimpa Ricky ini sebenarnya juga dialami oleh sebagian besar perempuan dan sebagian kecil pria. Kekerasan seksual mengintai siapa saja tanpa pandang bulu. Mau itu laki-laki maupun perempuan, semuanya bisa. Namun kekerasan seksual lebih mungkin terjadi pada kelompok rentan atau kelompok yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Seperti misalnya, anak-anak, kelompok pekerja, mahasiswi, atau individu seperti Ricky. Untuk memutus mata rantai kekerasan seksual ini, digagas sebuah rancangan undang-undang bernama Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Disadur dari CNN Indonesia, RUU PKS telah melalui jalan panjang. Awalnya, aturan ini diinisiasi Komnas Perempuan sejak 2012, menyusul kondisi Indonesia yang darurat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Sekitar 4 tahun lamanya, Komnas Perempuan membujuk DPR agar mau membuat payung hukum soal kekerasan seksual. Baru pada Mei 2016, Komnas Perempuan diminta untuk menyerahkan naskah akademik payung hukum tersebut. DPR dan pemerintah pun sepakat memasukkan RUU tersebut dalam Prolegnas Prioritas 2016. Pada Juni 2016, Presiden Joko Widodo menyatakan dukungan terhadap RUU PKS. Dalam rapat paripurna 6 April 2017, RUU PKS disepakati sebagai inisiatif DPR. Pembahasan pun berlanjut ke tahun 2018. Saat itu, Komisi 8 mengundang sejumlah elemen masyarakat untuk mencari pendapat. Namun pada akhir 2018, DPR memutuskan RUU itu ditunda pembahasannya hingga selesai pemilu tahun 2019. Setelah pemilu, RUU PKS menjadi salah satu draft yang dikebut DPR periode 2014-2019. Namun dalam perjalanannya, RUU ini menuai pro kontra. Di parlemen, pembicaraan RUU PKS bukan hanya mempermasalahkan kekerasan seksual yang sudah masuk kategori darurat. DPR justru mengaitkannya dengan isu seks dan hubungan sesama jenis. Di akhir periode 2014-2019, RUU PKS masuk dalam daftar RUU kontroversial yang disoroti publik. Bahkan pada September 2019, RUU itu termasuk yang memicu aksi besar-besaran di berbagai wilayah Indonesia. Kabar terbaru, di November 2021 ini, RUU PKS kini diubah namanya menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual atau yang disingkat Kompaks, mengungkapkan bahwa sebanyak 85 pasal hilang dalam perubahan judul Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
atau RUU PKS, yang kini menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS. Berdasar temuan Kompas, draft RUU PKS per September 2020 berjumlah 128 pasal. Namun kemudian, jumlah itu turun drastis di draft RUU TPKS per 30 Agustus 2021 menjadi 43 pasal. 5 bentuk kekerasan seksual, yakni pemaksaan perkawinan, pemaksaan aborsi, perbudakan seksual, perkosaan, dan penyiksaan seksual yang sebelumnya terdapat di RUU PKS kini tidak ada lagi pada RUU TPKS. Kabar terakhir, RUU TPKS memang sedang ada di Badan Legislatif agar bisa dibahas dan disahkan. Namun sejujurnya, belum ada kepastian mengenai kapan RUU ini akan disahkan. Padahal, RUU ini sangat penting bagi penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Mengapa menjadi sangat penting? Paling tidak ada 4 alasan. Yang pertama, tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia. Catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2020 mencatatkan 299.911 kekerasan terhadap perempuan. Dari 8.234 kasus yang ditangani, 79% berasal dari ranah personal. Kekerasan fisik menempati peringkat pertama, disusul oleh kekerasan seksual, psikis, dan ekonomi. Belum lagi kekerasan yang terjadi di ranah publik dan kekerasan yang tidak pernah dilaporkan karena para korban takut atau merasa putus asa dengan penegakan hukum yang sulit terjangkau oleh rakyat biasa. Itu alasan pertama. Alasan kedua, RUU PKS menjadi penting karena ia memperjelas bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya tidak tertulis pada hukum pidana di Indonesia. Sebut saja misalnya, bentuk kekerasan seksual yang bersifat verbal, seperti catcalling, atau rayuan berupa siulan yang seringkali dipandang suatu candaan saja dalam masyarakat kita. Ini salah satu bentuk kekerasan seksual, namun tidak pernah tertulis. Di samping itu, ada pemerkosaan yang dipandang hanya terjadi kalau ada penetrasi. Kalau tidak ada penetrasi kelamin, maka itu bukan perkosaan. Padahal, bujuk rayu, tipu muslihat, dan relasi kuasa juga merupakan suatu bagian tak terpisahkan dari terjadinya perkosaan. Dan pemerkosaan tidak selalu dari laki-laki ke perempuan. RUU PKS memperjelas dan memperluas definisi kekerasan seksual dengan mendaftarkan 9 bentuk kekerasan seksual beserta dengan hal-hal yang sebelumnya tidak terjamah oleh hukum pidana. Namun sayangnya 5 bentuk dipangkas dalam RUU TPKS dan tinggal tersisa 4. Alasan selanjutnya yang ketiga, RUU PKS menjadikan pengalaman korban sebagai alat bukti yang sah. Selama ini berbagai pengalaman para perempuan yang mengalami kekerasan itu tidak diakui. Korban harus bisa memberikan alat bukti atau saksi bahwa kekerasan seksual telah terjadi. Padahal, kekerasan seksual seringkali terjadi tanpa ada yang mengetahui. Lagi pula, siapa yang sempat mengumpulkan alat bukti ketika mengalami kekerasan seksual? Oleh karenanya, syarat pembuktian dalam kekerasan seksual sebenarnya satu hal yang sulit untuk diberikan. Maka tidak jarang korban bingung ketika mau melapor. Kalaupun melapor, seringkali berujung dengan laporannya diragukan oleh aparat dan dinyatakan sebagai kurang bukti. Maka kasus ditutup. RUU PKS sebenarnya memberi ruang bagi pengalaman korban sebagai bukti yang sahih untuk menjerat pelaku kekerasan seksual. Ini adalah yang dibutuhkan oleh para korban kekerasan seksual. Ini menjadi alasan ketiga kenapa ini sangat penting. Dan alasan terakhir, mengapa RUU PKS penting? Keempat, RUU PKS berpihak pada kepentingan korban. Ketua Komnas Perempuan, Andi Yetriani, ketika diwawancarai, menyatakan hal mengejutkan, bahwa selama ini korban kekerasan seksual tidak diperhatikan oleh negara. Pemulihan korban menjadi perjuangannya sendiri tanpa dukungan negara. Bahkan untuk menggunakan jasa psikolog, psikiater, kesehatan reproduksi, hingga visum, semua biaya tersebut dibebankan pada korban.
biasanya para korban membayar secara mandiri. Ada juga korban di stigma disuruh berdamai saja, bahkan dinikahkan dengan pelaku kekerasan seksual agar masalahnya selesai. Bisa dibayangkan kalau anak, istri, atau saudara kita yang mengalami hal tersebut. Miris bukan? Kita pasti tidak mau. Kita mau keadilan terbentuk. Semua ini adalah bentuk ketidakberpihakan terhadap korban kekerasan seksual. RUU PKS memberi harapan bahwa pemerintah akan hadir bersama korban kekerasan seksual. Dalam RUU PKS diatur mulai dari pencegahan, pemenuhan hak korban, pemulihan korban, hingga mengatur penanganan selama proses hukum. RUU PKS menjadi penting dan mendesak untuk menutup titik buta dalam aspek pemulihan hukum atau pemulihan korban yang ada dalam hukum kita. Tidak hanya menghukum pelaku, namun juga bagaimana kita memulihkan korban. Rasanya keempat alasan ini sudah cukup kuat untuk menyatakan bahwa RUU PKS adalah perangkat penting dalam penegakan terhadap kekerasan seksual di negara kita. Keadilan bisa terwujud dengan RUU PKS ini bagi korban kekerasan seksual. Dengan RUU PKS, kelompok rentan seperti Ricky yang saya sebutkan sebelumnya, para perempuan, kelompok anak, kelompok disabilitas, dan berbagai kelompok rentan lain dapat dibela haknya ketika mengalami kekerasan seksual. Untuk itu kita harus bersama-sama mendorong dan mengawasi RUU ini agar dapat menegakkan keadilan secara maksimal. Meskipun sekarang RUU PKS menjadi RUU TPKS yang banyak tanda tanya di dalamnya, belum pupus harapan untuk memperjuangkan keadilan. Sebagai rekomendasi kami, kita harus menyebarluaskan edukasi mengenai pentingnya RUU PKS ini pada seluruh masyarakat akar rumput. Mengapa? Karena dengan kekuatan rakyat atau masyarakat di akar rumput, saya yakin kita bisa bersama-sama mengubah negara ini dengan mengawal dan mendesak pengesahan RUU PKS. Inilah people power yang sesungguhnya. Kepada para wakil kami di pemerintahan, kami memberi masukan untuk bersama-sama dengan tenaga ahli yang berperspektif gender dalam menyusun muatan RUU ini. Mau disebut apapun namanya, RUU ini harus secara substantif menyentuh berbagai titik buta yang sebelumnya tidak terlihat. Jangan sampai RUU ini disahkan namun sama sekali tidak menjawab kebutuhan. Mari, libatkan para perempuan, kelompok rentan, akademisi, serta aktivis yang berperspektif gender agar luaran hukum yang disahkan nanti untuk menghadapi kekerasan seksual ini bisa menjadi bermanfaat. Saya Grand Nixon, mari kita kawal dan dukung RUU yang berpihak pada korban kekerasan seksual. Terima kasih.